Bayangkan sebuah benua yang luasnya jutaan kilometer persegi, penuh ratusan suku asli dengan bahasa, budaya, dan wilayah kekuasaan sendiri-sendiri. Mereka hidup di benua Amerika jauh sebelum bangsa Eropa datang. Namun hanya beberapa abad, sebagian besar suku Indian telah kehilangan tanah, kehilangan kebebasan, bahkan kehilangan jutaan nyawa. Bagaimana mungkin bangsa yang mengenal alam, pandai berburu, dan mampu bertahan hidup di wilayah ekstrim akhirnya kalah? Apakah mereka benar-benar punah? Ataukah sejarah mereka sengaja dihapus? Inilah kisah tragis tentang suku Indian di Amerika. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, Amerika Utara sudah dihuni jutaan penduduk asli. Mereka bukan satu bangsa tunggal. Ada ratusan suku dan peradaban besar. Cherokee, Apache, Navajo, Sioux, Comanche, Iroquois, dan banyak lainnya. Sebagian hidup nomaden berburu bison, binatang yang sudah hampir punah. Sebagian membangun kota dan berdagang dan memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Di wilayah tertentu mereka bahkan membentuk konfederasi politik yang sangat kuat. Banyak orang modern membayangkan suku Indian hidup primitif, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Mereka memiliki hukum adat, memiliki strategi perang, jalur perdagangan, pengobatan tradisional, dan pengetahuan alam yang sangat luar biasa. Namun semuanya mulai berubah ketika kapal-kapal Eropa tiba di Amerika. Ketika bangsa Spanyol, Inggris, dan Prancis datang ke Amerika, mereka membawa sesuatu yang jauh lebih mematikan daripada senjata. Mereka membawa penyakit, antara lain ada cacar, campak, influenza, dan berbagai wabah dari Eropa menyebar ke komunitas Indian yang belum memiliki kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Banyak sejarawan memperkirakan jutaan penduduk asli meninggal akibat epidemi tersebut. Di beberapa wilayah, populasi suku asli bahkan runtuh hingga lebih dari 80%. Dan ketika populasi melemah, bangsa Eropa mulai memperluas kekuasaannya. Tanah demi tanah diambil, perjanjian dibuat, lalu dilanggar. Suku-suku Indian mulai terdesak keluar dari wilayah leluhur mereka. Ketika tanah mereka direbut, banyak suku melakukan perlawanan. Terjadilah perang panjang antara suku Indian dan pemerintah Amerika Serikat. Beberapa perang yang terkenal antara lain adalah Seminole War, Apache Wars, Sioux Wars, dan berbagai konflik di wilayah barat Amerika. Tokoh-tokoh seperti Sitting Bull, Crazy Horse, dan Geronimo menjadi simbol perlawanan. Awalnya beberapa suku mampu menang karena mengenal medan perang dan bergerak cepat. Namun Amerika memiliki jumlah tentara lebih besar, senjata modern, jalur logistik, kereta api, dan industri perang yang terus berkembang. Selain itu, suku-suku Indian tidak bersatu penuh. Mereka berasal dari budaya dan wilayah yang berbeda, bahkan terkadang saling bermusuhan. Hal ini yang membuat mereka sulit menghadapi ekspansi besar-besaran Amerika. Salah satu tragedi terbesar terjadi pada tahun 1830. Presiden Andrew Jackson menandatangani Indian Removal Act. Sangat kejam. Undang-undang ini membuka jalan untuk memindahkan suku-suku Indian dari wilayah timur Amerika ke daerah yang sekarang dikenal sebagai Oklahoma. Puluhan ribu orang dipaksa berjalan ribuan kilometer. Peristiwa ini dikenal sebagai Trail of Tears atau jalur air mata. Dalam perjalanan banyak yang kelaparan, terserang penyakit, kedinginan, dan meninggal di jalan. Diperkirakan antara 12.000 hingga 17.000 orang tewas selama proses pemindahan paksa ini. Bagi banyak suku, ini bukan sekedar perpindahan wilayah. Ini adalah kehancuran dunia mereka. Pada abad ke-19, akhir abad ke-19, perlawanan besar suku Indian mulai melemah. Lalu pada tahun 1890 terjadi tragedi yang dianggap sebagai akhir simbolis perang Indian di Amerika. Peristiwa ini dikenal sebagai Wounded Knee Massacre. Tentara Amerika mengepung kelompok Sioux di South Dakota. Ketegangan meningkat, lalu tembakan pecah. Ratusan pria, wanita, dan anak-anak Indian tewas.
Banyak sejarawan menganggap peristiwa ini menjadi tanda berakhirnya perlawanan bersenjata besar suku Indian terhadap Amerika Serikat. Ada beberapa faktor utama yang membuat suku Indian akhirnya kalah. Pertama adalah penyakit. Wabah dari Eropa menghancurkan populasi mereka jauh sebelum perang besar dimulai. Kedua adalah teknologi dan industri. Amerika memiliki senjata modern, pabrik, jalur supply, dan tentara yang terus bertambah. Ketiga, perpecahan antar suku. Tidak semua suku bisa bekerja sama menghadapi ancaman yang sama. Dan keempat, hilangnya sumber makanan. Ketika populasi bison dibantai besar-besaran, banyak suku di dataran Amerika kehilangan sumber hidup utama mereka. Kelima, kebijakan pemerintah, mulai dari pengusiran, reservasi, hingga pemaksaan budaya, semua membuat identitas suku Indian perlahan melemah. Anak-anak Indian bahkan pernah dipaksa masuk sekolah asrama agar meninggalkan bahasa dan budaya leluhur mereka. Apakah suku Indian sudah punah? Jawabannya tidak. Mereka tidak punah. Hari ini jutaan penduduk asli Amerika masih hidup di Amerika Serikat dan Kanada. Mereka tetap menjaga bahasa, budaya, ritual, dan identitas leluhur mereka. Namun banyak komunitas adat masih menghadapi kemiskinan, diskriminasi, kehilangan tanah adat. Dan meskipun demikian, generasi baru suku Indian asli Amerika ini mulai bangkit, menghidupkan kembali bahasa dan budaya mereka. Sejarah suku Indian bukan hanya kisah perang. Ini adalah kisah tentang perebutan tanah, benturan peradaban, wabah penyakit, dan perjuangan mempertahankan identitas. Mereka memang kalah secara militer, namun budaya mereka tidak pernah benar-benar hilang. Dan sampai hari ini, kisah mereka tetap menjadi salah satu bab paling tragis dalam sejarah manusia. Timeline penting yang perlu dicatat adalah pada tahun 1492 dicatat sebagai kedatangan Columbus di Amerika. Berikutnya, pada periode tahun 1600 kolonisasi Eropa meluas. Pada 1830 Indian Removal Act disahkan oleh Presiden Amerika Serikat yang berkuasa pada waktu itu. Pada 1831 hingga 1838 terjadi Trail of Tears, yaitu mereka yang ada di Amerika Timur digiring, disuruh berjalan kaki sejauh ribuan kilometer untuk masuk ke wilayah konservasi dikhususkan untuk orang Indian. Pada 1850-an sistem reservasi mulai meluas. Pada 1860 hingga 1880 perang besar Indian melawan Amerika. Pada 1890 Wounded Knee Massacre. Dan ini adalah peristiwa yang menyedihkan. Pada 1900 asimilasi paksa dan sekolah asrama. Dan itu adalah catatan penting yang menjadi timeline bagaimana suku Indian yang tadinya adalah sebagai tuan di rumah sendiri, kemudian terakhir hingga saat ini menjadi bangsa yang terpinggirkan. Mereka tidak terjajah, mereka terpinggirkan dan gerak dan upaya aktivitasnya dibatasi. Bagaimana menurut Anda semuanya? Tolong tulis komentar yang lengkap di kolom komentar, karena apa-apa yang pernah terjadi di masa lalu saat ini ternyata sudah menjadi hal-hal yang tidak layak untuk terjadi lagi. Terima kasih.